Perang Waterloo bukan hanya sekedar bentrokan dua pasukan di sebuah desa kecil Belgia, melainkan penutup dari 2 dekade rentetan peperangan yang mengonyak benua Eropa. Di medan ini, ambisi kekuasaan Napoleon berhadapan langsung dengan tekad bangsa-bangsa Eropa yang ingin mengakhiri dominasinya. Hari itu tidak hanya menentukan siapa yang menang atau kalah, tetapi juga memutuskan jatuh bangunnya seorang kaisar, serta arah baru sejarah Eropa untuk generasi berikutnya. Pada akhir abad ke-18, Eropa diguncang oleh peristiwa yang mengubah wajah benua untuk selamanya, Revolusi Prancis. Revolusi ini bukan sekedar pergantian rezim, tetapi ledakan ideologi yang mengguncang fondasi monarki absolut di seluruh Eropa. Raja Prancis Louis XVI dieksekusi, bangsawan kehilangan hak istimewa dan gereja dilemahkan. Di tengah kekacauan revolusi, muncul sosok tak terduga, seorang perwira muda bernama Napoleon Bonaparte. Melalui kecemerlangan karir militernya, Napoleon menjelma dari jenderal revolusioner menjadi pahlawan nasional Prancis. Sementara itu, Eropa tidak tinggal diam. Monarki-monarki lama, Austria, Prusia, Inggris, dan Rusia bersatu dalam serangkaian koalisi militer untuk menghancurkan Prancis sebelum api revolusi menyebar ke negeri mereka. Sejak tahun 1792, perang demi perang pecah di seluruh Eropa. Namun alih-alih runtuh, Prancis justru bangkit sebagai kekuatan militer paling agresif di benua itu. Puncaknya terjadi pada 1804 dengan dukungan rakyat dan tentara. Napoleon melakukan langkah yang mengejutkan dunia. Ia memahkotai dirinya sendiri sebagai Kaisar Prancis. Sejak saat itu, konflik Eropa bukan lagi sekedar melawan Prancis, tetapi juga melawan ambisi seorang kaisar yang ingin menata ulang Eropa dengan senjata. Dalam waktu kurang dari 1 dekade setelah itu, Napoleon menjelma menjadi penguasa paling ditakuti di Eropa. Pada 1805, ia mengalahkan Austria dan Rusia di Austerlitz. Setahun kemudian, tentara Prusia hancur total dalam 1 hari di Jena Auerstedt. Saat itu, hampir seluruh daratan Eropa jatuh di bawah dominasi Prancis. Namun ada satu kekuatan yang tak bisa Napoleon tundukkan, yaitu Kerajaan Inggris. Kekalahan armada Prancis di Trafalgar memastikan satu kenyataan, Napoleon mungkin menguasai daratan, tetapi lautan tetap milik Inggris. Di puncak kejayaannya, Napoleon tampak tak terkalahkan. Namun justru pada saat itulah ia mengambil keputusan paling fatal dalam karir militernya. Pada 1812, Napoleon memimpin lebih dari 600.000 tentara dalam sebuah invasi besar ke Rusia yang bertujuan untuk memaksa mereka memutus total hubungan dagang dengan Inggris. Awalnya, pasukan Prancis bergerak cepat dan nyaris tak terbendung. Namun Rusia menerapkan strategi bumi hangus, yaitu mundur sambil menghancurkan ladang, kota, dan jalur logistik, hingga pada akhirnya ketika Napoleon memasuki Moskow, kota itu kosong dan terbakar. Tanpa logistik yang cukup ditambah musim dingin yang datang lebih cepat dari perkiraan, pasukan Napoleon pun hancur dalam perjalanan pulang. Melihat Prancis melemah, Rusia, Prusia, Austria, Inggris, dan Swedia membentuk koalisi ke-6 untuk menjatuhkan kekuasaan Napoleon. Puncak perlawanan terjadi pada Oktober 1813 dalam pertempuran Leipzig, di mana dominasi Prancis di Eropa Tengah runtuh. Pada 1814, pasukan koalisi menyerbu langsung ke Paris. Tanpa sekutu dan pasukan yang cukup, Napoleon akhirnya dipaksa turun tahta. Sebagai bagian dari perjanjian, ia pun diasingkan ke Pulau Elba di tengah Laut Mediterania. Setelah kejatuhan Napoleon, para penguasa Eropa berkumpul dalam Kongres Wina untuk menata ulang Eropa yang porak-poranda akibat revolusi Perancis dan Perang Napoleon. Monarki dipulihkan, dan dinasti-dinasti lama dikembalikan ke tahta mereka. Di Perancis, dinasti Bourbon kembali berkuasa dengan Louis XVIII sebagai raja. Namun ketika para diplomat berunding di Wina, Perancis justru bergolak. Banyak rakyat dan veteran perang merasa dikhianati oleh restorasi monarki yang membawa kembali elit lama, memangkas tentara dan menyingkirkan perwira loyal Napoleon.
Ketidakpuasan ini menyebar cepat, menumbuhkan kembali kerinduan terhadap sosok Napoleon. Pada 26 Februari 1815, Napoleon melarikan diri dari Pulau Elba beserta beberapa ratus pengikut setianya dan mulai bergerak ke Paris. Sepanjang perjalanannya, pasukan dan kota-kota yang diperintahkan untuk menangkap Napoleon justru berbalik mendukungnya. Menyadari bahwa posisinya tak bisa dipertahankan, Louis XVIII pun melarikan diri. 20 Maret 1815, Napoleon memasuki Paris dan kembali menduduki tahta yang menandai awal periode 100 hari. Mengetahui hal itu, dengan cepat Austria, Prusia, Inggris, dan sekutu lainnya membentuk koalisi ketujuh untuk mengakhiri ambisi Napoleon selamanya. Tahun 1815, Eropa kembali berada di ambang perang besar. Kali ini, ada 3 tokoh utama yang terlibat. Di satu sisi, berdiri Napoleon Bonaparte yang mewakili Prancis. Meski kekuasaannya dipulihkan, Prancis bukan lagi raksasa seperti dekade sebelumnya. Tentara yang ia miliki merupakan gabungan antara veteran lama, rekrutan muda yang minim pengalaman, serta satuan elit seperti Guard Imperial. Di sisi lain, berdiri Arthur Wellesley yang lebih dikenal sebagai Duke of Wellington yang bertempur untuk Inggris. Adapun sosok ketiga, sekutu Wellington yang tak kalah penting adalah Gebhard Leberecht von Blücher, jenderal Prusia yang dijuluki Marshal Forward. Prusia baru saja bangkit dari kekalahan memalukan di masa lalu dan kini membawa semangat balas dendam terhadap Napoleon. Secara kasar, kekuatan kedua belah pihak terbagi sebagai berikut. Prancis mengarahkan sekitar 73.000 pasukan secara keseluruhan. Sementara itu, pasukan sekutu terdiri dari 2 kekuatan utama. Di bawah Wellington, pasukan Inggris dan sekutunya berjumlah sekitar 68.000 orang, ditambah pasukan Prusia di bawah komando Blücher dengan 50.000 tentara yang akan tiba secara bertahap. Kekuatan Napoleon seimbang jika harus menghadapi salah satu dari pasukan koalisi tersebut, namun jika kedua pasukan itu berhasil bergabung, ia akan kalah jumlah secara telak. Karena itu, Napoleon harus memisahkan dan mengalahkan mereka satu persatu secara bergiliran. Pada Juni 1815, Napoleon memimpin pasukannya menembus Belgia. Di Ligne, Napoleon berhadapan langsung dengan Blücher. Pertempuran berlangsung sengit dan brutal. Pasukan Prusia berhasil dipukul mundur, dan Blücher sendiri nyaris tertangkap setelah kudanya jatuh. Saat itu, pasukan Prusia memang kalah, tetapi tidak hancur. Mereka mundur secara teratur ke arah Wavre dan tetap mempertahankan struktur komando dan kemampuan tempur. Menyadari bahaya kebangkitan Prusia, Napoleon mengirim sebagian pasukannya di bawah Marsekal Grouchy untuk mengejar dan menahan mereka, sementara ia sendiri mengalihkan perhatiannya ke pasukan Wellington. Namun ketika itu justru Grouchy yang tertahan karena terlibat pertempuran dengan barisan belakang Prusia, sementara kekuatan utama Prusia berhasil lolos, bergerak cepat menuju posisi pasukan Inggris untuk bergabung. Pada hari yang sama, di lokasi yang berbeda bernama Quarta Bras, pasukan Prancis di bawah Marshal Ney mengalami bentrokan dengan Wellington. Pertempuran ini berjalan di luar rencana Napoleon. Pasukan sekutu berhasil menahan serangkaian serangan Prancis dan dengan susah payah mampu mempertahankan posisi mereka. Keesokan paginya, Wellington menerima kabar tentang kekalahan Blücher. Menyadari bahwa pasukan Prusia sedang mundur dan dirinya berisiko diserang, Wellington memutuskan untuk mundur ke sebuah tempat sekitar 13 km di selatan Brussels, dekat desa Waterloo. Di sana, Wellington menerima jaminan dari Blücher bahwa pasukan Prusia akan bergerak untuk membantunya jika pertempuran terjadi. Atas dasar itulah, Wellington memutuskan untuk bertahan dan menghadapi Napoleon. Wellington memilih medan pertempurannya dengan cermat. Pasukannya ditempatkan di balik sebuah punggung bukit landai yang memberi mereka perlindungan dari tembakan meriam Prancis. Sayap kanannya bertumpu di perkebunan Ugumo, pusat pasukan di pertanian La Yesan, dan sayap kirinya di pertanian Papelotte. Ketiga titik ini dibentengi dan dijaga ketat menjadi jangkar pertahanan Wellington. Dari segi jumlah, kedua pasukan relatif seimbang, tetapi pasukan sekutu terdiri dari tentara campuran yang banyak dari mereka minim pengalaman tempur.
Mereka harus mampu menahan gempuran tentara Napoleon hingga bala bantuan Prusia tiba. Jika mereka gagal, pertempuran ini bisa dipastikan akan menjadi milik Prancis. Pada Minggu 18 Juni 1815, medan di sekitar desa Waterloo berubah menjadi berlumpur. Hujan deras semalaman membuat tanah lunak dan licin, sehingga menjadikan meriam sulit dipindahkan dan kavaleri kehilangan kecepatan. Bagi Wellington yang menempati posisi defensif menunggu bantuan, keadaan ini adalah sebuah keuntungan. Pagi harinya, Napoleon memilih menunda serangan utama dengan berharap tanah mengering agar artileri dan kavaleri Prancis bisa bergerak maksimal. Pertempuran akhirnya dimulai sekitar pukul 11 pagi ketika Napoleon memerintahkan serangan terhadap sayap kanan Wellington di Ugumo. Ia berharap Wellington akan mengerahkan pasukan cadangannya ke sana sehingga melemahkan pusat pertahanan yang akan menjadi tempat serangan utama dilancarkan. Namun pasukan sekutu berhasil bertahan sepanjang hari. Pada satu momen krusial, pasukan Prancis berhasil menerobos gerbang utama, namun gerbang tersebut segera ditutup kembali sehingga menjebak seluruh pasukan penyusup yang akhirnya tewas tanpa jalan mundur. Sekitar tengah hari, meriam-meriam Prancis mulai menyala menghantam garis utama pasukan sekutu. Sebagian besar pasukan Wellington berlindung di balik lereng bukit, tetapi bola meriam yang memantul tetap menghantam barisan sekutu dan menebar kehancuran. Pada pukul 13.30, Napoleon akhirnya mengerahkan serangan infanteri besar-besaran ke pusat pertahanan Wellington. Prajurit Prancis yang maju itu disambut oleh tembakan senapan, lalu dihantam oleh serbuan kavaleri. Derap kuda dan kilatan pedang menghantam kolom infanteri Prancis, membuat serangan itu gagal. Banyak tentara Prancis terinjak dan tertebas, dan dalam kekacauan tersebut, 2 panji elang Prancis berhasil direbut. Namun kavaleri sekutu yang terbuai oleh keberhasilan maju terlalu jauh yang menjadikan barisan mereka tercerai-berai sementara kuda-kuda mereka kehabisan tenaga. Dalam kondisi inilah, mereka diserang balik oleh kavaleri Prancis dan menderita kerugian besar. Sekitar pukul 4 sore, di saat Marshal Ney mengira pasukan sekutu mulai mundur, ia lalu memimpin serangan kavaleri besar-besaran untuk memanfaatkan keunggulan tersebut. Namun Ney keliru membaca situasi. Infanteri sekutu telah siap siaga, membentuk formasi kotak dengan bayonet terpasang ke segala arah. Kavaleri Prancis pun tak mampu menembus formasi ini. Mereka hanya bisa berputar-putar tanpa daya, hingga akhirnya mundur atau ditembak jatuh dari pelana. Yang memperparah keadaan, serangan ini tidak didukung secara memadai oleh infanteri maupun artileri. Kesalahan koordinasi ini merupakan salah satu kegagalan paling fatal pasukan Prancis dalam Perang Waterloo. Di saat yang sama, pasukan Prusia pimpinan Blücher mulai tiba di medan pertempuran. Mereka berhasil merebut desa Plansnoy, mengancam sayap pasukan Napoleon dan memaksanya mengirim cadangan untuk merebutnya kembali. Sekitar pukul 6 sore, infanteri Prancis sukses menguasai pertanian Laisan yang terletak di tengah medan pertempuran. Keberhasilan ini memungkinkan Prancis memajukan artileri dan menghantam formasi kotak sekutu dari jarak dekat. Dengan barisan yang rapat dan ruang gerak terbatas, korban di pihak sekutu meningkat drastis. Untuk sesaat, situasi tampak genting. Jika Wellington tidak mampu bertahan, pasukannya terancam hancur di tempat. Namun keadaan Napoleon tak kalah berbahaya. Kedatangan pasukan Prusia ke medan perang memaksa Napoleon membagi perhatiannya. Dengan tekanan yang datang dari 2 arah, Napoleon pun mulai kehabisan opsi. Maka ia pun mengambil taruhan terakhirnya dengan mengarahkan pasukan elit Guard Imperial untuk menembus jantung pertahanan Wellington. Sekitar pukul 7.30 malam, 3.000 pasukan Guard Imperial bergerak maju menuju pusat pertahanan sekutu. Pasukan Wellington pun menyambut mereka dengan rentetan tembakan senapan jarak dekat. Ketika pasukan sekutu memasang bayonet dan bersiap melancarkan serangan, Guard Imperial mulai goyah dan kemudian mundur. Melihat momen itu, Wellington segera memerintahkan serangan umum. Pada saat yang hampir bersamaan, pasukan Prusia berhasil merebut kembali Plansnoy.
Kabar tentang kekalahan Gard Imperial serta desas-desus bahwa pasukan Prancis dikepung oleh Prusia menyebar cepat di barisan Prancis. Kepanikan pun pecah dan tentara Prancis melarikan diri dari medan pertempuran. Hanya resimen Old Guard Napoleon yang tetap bertahan melakukan aksi heroik namun sia-sia. Napoleon sendiri waktu itu nyaris tertangkap dan terpaksa meninggalkan kereta dan perlengkapannya sebelum akhirnya lolos dari kejaran kavaleri Prusia. Pertempuran Waterloo pun berakhir dengan kemenangan sekutu. Malam itu, Wellington dan Blücher bertemu di sekitar bekas markas Napoleon, saling memberi selamat atas kemenangan yang mengubah arah jalannya sejarah Eropa. Setelah Waterloo, koalisi Eropa bergerak cepat menuju Prancis. Menyadari bahwa perlawanan lanjutan hanya akan membawa kehancuran, Napoleon memutuskan untuk menyerahkan diri. Pada Juli 1815, ia naik ke kapal Inggris sebagai tawanan dan diasingkan jauh ke Pulau Saint Helena di tengah Samudra Atlantik, dan di sanalah Napoleon menghabiskan sisa hidupnya. Perang Waterloo mungkin hanya berlangsung 1 hari, namun dampaknya membentuk dunia selama 1 abad setelahnya. Pasca Waterloo, Eropa memasuki periode yang relatif stabil. Melalui serangkaian perjanjian, konflik besar antar kekuatan utama berhasil dihindari selama hampir 1 abad hingga akhirnya pecah dengan terjadinya Perang Dunia Pertama.